itu telah dimulai. Situasi yang tak pernah dibayangkan Putin dan kroni-kroninya kini terjadi. Orang Rusia meninggalkan Crimea. Peralat, penjajah Rusia melarikan diri secepat mungkin dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena serangan drone Ukraina membuat hidup di semenanjung yang dianeksasi ilegal itu mustahil. Kepanikan mengguncang Crimea. Jembatan Kerch sekarang dipenuhi mobil-mobil yang bergegas menuju daratan utama Rusia yang dianggap lebih aman. Inilah proses pembebasan Crimea dari pendudukan yang terjadi langsung tanpa Ukraina harus mengirim satu pun tentaranya ke semenanjung itu. Ukraina mengusir warga Rusia dari Crimea secara permanen dan situasi Rusia akan makin memburuk. Kita ke jembatan Kerch. Mungkin kamu sudah tahu. Monumen miliaran dolar Putin atas apa yang ia anggap sebagai keberhasilannya di Crimea yang ia klaim menghubungkan daratan utama Rusia dengan wilayah pendudukan dan seharusnya menjadi kunci agar Crimea berperan sebagai bagian penting dalam mesin perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Sekarang jembatan Kerch sudah tidak penting lagi. Namun jembatan itu kini menjadi simbol strategi jenius Ukraina di Crimea yang menggagalkan rencana Putin dan memicu awal derusifikasi di semenanjung tersebut. Pada tanggal 25 Juni, media United 24 mengungkapkan bahwa kemacetan sepanjang 10 km telah terbentuk di jembatan Kerch. Antrean kendaraan yang sangat panjang itu membentang dari pos pemeriksaan yang dikuasai Rusia di jembatan hingga ke desa Ivanivka dan dipenuhi sekitar 1.500 kendaraan sipil yang semuanya berusaha melakukan hal yang sama, yaitu keluar dari Crimea secepat mungkin. Kemacetan besar tampak di foto satelit yang menunjukkan banyak warga Rusia mencoba keluar dari semenanjung. Foto-foto yang dibagikan saluran telegram skema menunjukkan penjajah Rusia panik. Langkah-langkah keamanan ketat telah diterapkan di pos pemeriksaan sepanjang jembatan Kerch. Penjajah Rusia di Crimea secara aktif menulis di media sosial tentang niat mereka untuk pergi seiring serangan Ukraina menggempur baik semenanjung maupun semua jalur logistik yang menuju ke Crimea. Mereka yang mencoba masuk ke jembatan Kerch pun belum aman karena lalu lintasnya sering ditangguhkan akibat ancaman rudal dan drone Ukraina. Inilah kenyataan yang dihadapi penjajah Crimea dan satu-satunya yang mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Dan bukan berarti kita melihat kemacetan di kedua ujung jembatan. Di sisi lain, antrean kendaraan yang ingin masuk ke Crimea hanya sekitar sepertiga dari antrean mereka yang mencoba keluar. Jika kita berpikir konspiratif, kita akan menganggap Rusia sengaja mencegah penjajah pergi dari Crimea. Argumen itu bahkan bisa didukung oleh laporan Pravda pada 26 Juni tentang otoritas Rusia yang menutup jembatan Kerch mulai pukul 23.51 pada 25 Juni hingga pukul 06.14 pagi. Pada 26 Juni yang menyebabkan kemacetan lalu lintas besar dan menciptakan waktu tunggu lebih dari 4 jam di sisi Crimea dari jembatan tersebut. Seolah-olah Rusia berharap menutup jembatan selama berjam-jam bisa membuat orang yang melarikan diri berbalik agar ilusi bahwa semuanya baik di semenanjung tetap terjaga. Namun ilusi itu sudah lama hancur dan foto-foto satelit menceritakan kisah yang sebenarnya. Pada 26 Juni, New Voice of Ukraine melaporkan antrean telah membengkak hingga 15 km. Kemungkinan ada pemicu yang membuat banyak penjajah memutuskan sekarang saatnya pergi. Pada 25 Juni, Ukraina melancarkan serangan dahsyat di dalam Crimea, menghantam 38 target, termasuk sistem pertahanan udara, depot minyak di wilayah Ziankoy, dan yang paling penting, pembangkit listrik termal di Simferopol, serta gardu listrik di pemukiman itu dan di Sevastopol. Crimea kini dalam keadaan darurat, baik secara kiasan maupun harfiah. Keadaan darurat regional diumumkan pada 26 Juni di Sevastopol usai serangan drone Ukraina, memperlihatkan situasi pendudukan Rusia di kota yang dulunya markas armada Laut Hitam sebelum dipaksa mundur oleh serangan Ukraina. Namun keadaan darurat lain justru terjadi di Kremlin, atau mungkin di bunker tempat Putin bersembunyi hari ini. Pemimpin Rusia menyaksikan krisis besar di Crimea. Ribuan orang berusaha melarikan diri. Semenanjung itu sedang terkoyak oleh serangan dan jalur logistik utamanya diputus satu persatu. Dan saat dia bersembunyi dan berpura-pura bahwa semua ini tidak terjadi, pada simbol terbesar dominasi Rusia atas Ukraina, Putin harus menerima satu fakta sederhana yang tak terbantahkan. Keadaan hanya akan semakin buruk dari sini. Mari kita mundur sejenak. 38 serangan di Crimea mungkin jadi puncak yang membuat penjajah tak tahan.
banyak yang kini terjebak macet di jembatan Kerch saat mencoba melarikan diri. Apa yang sebenarnya kita lihat di sini adalah puncak dari sebuah kampanye yang telah menjadikan Crimea benar-benar neraka bagi para penjajah Rusia. Ukraina telah secara sistematis menghancurkan jalur logistik menuju Crimea selama berminggu-minggu, serta menargetkan truk pasokan dan bahan bakar yang menuju ke semenanjung tersebut. Dampaknya jelas terlihat oleh semua orang. Kelangkaan bahan bakar parah di Crimea terjadi akibat serangan ini. Seringkali penjajah kesulitan memperoleh bahan bakar karena diprioritaskan untuk militer dan layanan darurat. Beberapa SPBU yang masih memiliki bahan bakar membatasi penjualan hingga 20 liter per orang dan hanya menjual bensin lewat kupon QR. Ini buruk bagi yang mencari bahan bakar karena pemadaman internet mulai berdampak di Sevastopol dan kemungkinan meluas ke Crimea. Ada juga masalah makanan. Sejak awal Juni, Ukraina melaporkan kekurangan bahan pokok di supermarket Crimea akibat serangan Ukraina terhadap logistik Rusia ke semenanjung itu. Sekarang bayangkan diri Anda berada di posisi seorang penjajah Crimea. Anda melihat ini terjadi di sekitar Anda. Persediaan makanan menipis dan bahan bakar mobil sering kurang untuk ke supermarket. Bahkan jika ada, Anda tidak bisa menjamin bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Akhirnya Anda beruntung, internet menyala lagi dan Anda menemukan pom bensin yang menjual bahan bakar serta bisa akses kode QR Anda. Ada bensin di tangki, tapi Anda tidak bisa menjamin bisa melakukan hal yang sama besok atau bahkan beberapa hari ke depan. Dan tidak ada satupun dari semua ini yang punya peluang untuk menjadi lebih baik. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk setidaknya 1.500 kendaraan yang mengantre di jembatan Kerch, jawabannya adalah kembali ke Rusia, berharap masalahnya tak separah di sini. Neraka baru dimulai bagi penjajah Crimea, sehingga banyak yang ingin cepat pergi dari sana. Namun, ada juga masalah lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu jembatan Kerch itu sendiri. Bukan hanya karena banyak orang Rusia takut mereka tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar, sehingga mereka bisa meninggalkan Crimea kapan saja mereka mau. Mereka khawatir Ukraina akan menutup satu-satunya peluang mereka untuk mengambil keputusan itu. Tapi sebelum kami jelaskan maksudnya, Anda sedang menonton The Military Show, dan kami mengupas lebih dalam dari sekadar berita utama untuk memberikan cerita yang sebenarnya. Tekan subscribe jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat. Sekarang, mari kita kembali ke videonya. Bukan hanya karena para penjajah bisa melihat tangki bensin kosong dan stok toko menipis. Mereka juga bisa melihat api di mana-mana. Asap tebal membumbung tinggi ke langit setiap kali satu lagi drone atau rudal Ukraina mengenai sasarannya. Saat ini tak ada tempat yang lebih mencolok selain di dekat jembatan yang dipakai orang Rusia untuk keluar dari Crimea. Ukraina belum menyerang jembatan itu secara langsung, setidaknya sudah cukup lama. Tetapi yang mereka lakukan adalah melancarkan serangan yang berhasil di kedua sisi jembatan tersebut. Pada tanggal 21 Juni, hanya beberapa hari sebelum antrean sepanjang beberapa kilometer mulai terbentuk, Ukraina melancarkan serangan terhadap logistik maritim, depot minyak, dan banyak lagi di wilayah-wilayah di kedua sisi jembatan Kerch. Terkadang, asap dari serangan-serangan ini melayang ke atas jembatan Kerch, sampai-sampai terlihat seperti jembatan itu sendiri yang terbakar. Sebenarnya tidak, tapi bisa saja, dan itulah intinya. Jembatan Kerch seharusnya jadi salah satu kawasan yang paling terlindungi di seluruh Crimea. Kita melihat pertahanan itu saat serangan Ukraina. Selain pertahanan udara, tirai asap digunakan untuk mengacaukan drone Ukraina. Deretan tongkang dipasang agar drone laut tidak melewati dan meledakkan penyangga jembatan. Saat ini sedang dilakukan pembangunan penghalang di perairan sekitar jembatan Kerch untuk mencegah drone laut serupa. Meski semua pertahanan diterapkan, Ukraina tetap berhasil menyerang sekitar jembatan Kerch. Serangan itu memberi pesan tegas yang sudah dipahami penjajah yang berusaha kabur. Pertahanan tak berarti. Drone dan rudal Ukraina mampu menjangkau jembatan Kerch. Target penting diserang di kedua sisi jembatan, dan kemungkinan Ukraina segera menjadikan jembatan itu sebagai target. Pergilah selagi masih bisa. Ukraina bisa melumpuhkan jembatan itu kapanpun mau, dan itu berarti kamu tak akan pernah bisa melarikan diri. Ukraina makin kreatif menyampaikan peringatannya untuk menegaskan pesan itu. Pada malam 3 Juni, foto satelit menunjukkan pertahanan jembatan Kerch. Itu sendiri sudah menjadi pesan. Fakta bahwa foto-foto itu bahkan ada dan tersedia untuk umum adalah cara Ukraina memberitahu penjajah bahwa Ukraina tahu persis apa yang Rusia coba lakukan untuk mempertahankan jembatan itu.
Ukraina telah mengambil foto close-up jembatan Kerch dari berbagai sudut dengan drone pengintai, membuktikan bahwa senjata yang ingin Rusia buat para penjajah di Crimea percaya akan ditembak jatuh oleh pertahanan udara tetap bisa menembus dan beroperasi tanpa hambatan. Hari ini mereka hanya memotret, tapi lain kali Ukraina bisa mengirim drone bermuatan peledak untuk melumpuhkan jembatan, membuat calon pelarian terjebak di semenanjung yang makin sulit dihuni. Crimea diisolasi. Para penjajah menyadari Ukraina bisa memutus jalur pelarian utama mereka, sehingga mereka berusaha keluar selagi bisa. Antrean warga sipil yang ingin keluar dari Crimea menjadi masalah besar bagi Putin. Ini menandakan simbol dominasi Rusia atas Ukraina mulai runtuh. Namun di balik masalah itu ada persoalan yang lebih besar lagi. Semua ini terjadi karena kecerdikan strategis Ukraina yang telah mengubah pengepungan klasik menjadi alat perang modern dengan menggunakan drone mereka. Ukraina melakukan hal yang dulu dianggap mustahil. Sebuah negara tanpa angkatan laut sungguhan sedang memblokade Crimea, dan mereka melakukannya tanpa harus mempertaruhkan nyawa satupun tentaranya. Tekanan sedang diberikan kepada para penjajah Crimea seperti belum pernah terjadi sebelumnya, sampai pada titik di mana mungkin saja Ukraina pada akhirnya bisa begitu saja masuk ke Crimea dan merebutnya kembali. Ukraina telah bersabar dan menjalankan strategi pengikisan tanpa henti selama berbulan-bulan bahkan tahun. Kini hasilnya mulai terlihat di Crimea. Strategi isolasi ini menjadi dasar semua yang kita lihat sekarang. Kami sudah menyebutkan sebelumnya, Ukraina menghancurkan truk Rusia dan koridor darat serta jalan raya di wilayah pendudukan, membuat Rusia hampir mustahil mengirim pasokan dan makanan ke semenanjung itu. Pertahanan udara telah ditembus atau dihancurkan, sementara Ukraina tetap bergerak cepat. Pada 23 Juni, Ukraina menyerang jembatan kereta api di atas kanal Crimea Utara di Crimea. Satu lagi jalur logistik berhasil dilumpuhkan. Di desa Rozdolna yang juga berada di dalam wilayah Crimea, Ukraina melancarkan serangan lain, kali ini pada tanggal 28 Juni yang menyebabkan sebagian jembatan runtuh ke rel kereta api. Serangan itu terjadi bersamaan dengan serangan lain pada jembatan rel di kanal Crimea Utara. Ukraina berulang kali menyerang, seringkali menghantam target yang sama beberapa kali. Setiap jembatan runtuh berarti jalur terputus dan menambah keterlambatan bagi penjajah Crimea yang sudah kesulitan. Bukan hanya warga sipil yang panik melarikan diri lewat jembatan Kerch. Crimea telah menjadi beban militer bagi Putin setelah sekian lama menjadi aset. Selain itu, pasokan tidak hanya masuk ke Crimea, tapi juga keluar. Strategi isolasi yang diciptakan Ukraina berarti pasokan militer yang keluar dari Crimea menuju wilayah pendudukan tidak sampai ke tempat yang seharusnya, yang menyebabkan masalah besar dalam serangan Rusia. Mereka kini lebih lemah daripada kapanpun sepanjang 2026, dan Ukraina membuat Rusia membayar mahal. Wilayah-wilayah direbut kembali dan lebih banyak tentara Rusia tewas. Semua karena Crimea dibarikade dengan strategi berbasis drone yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ukraina yang menciptakan semua inovasi ini, dan akibatnya Crimea mulai kosong dari orang Rusia. Namun para penjajah yang melarikan diri melintasi jembatan Kerch juga tahu bahwa ada sesuatu lagi yang akan menimpa mereka jika mereka tetap tinggal. Kekurangan yang bahkan lebih menghancurkan daripada yang sudah terjadi di semenanjung itu akan segera terjadi setelah semua yang telah kita lihat sejauh ini. Dan kekurangan itu akan mempengaruhi satu hal yang dibutuhkan setiap orang di planet ini untuk hidup: air. Crimea tidak berada dalam posisi yang baik dari segi ketersediaan air. Tidak banyak air tawar yang secara alami tersedia di semenanjung itu, dan tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penjajah yang telah menjadikan semenanjung itu rumah mereka sejak aneksasi ilegal oleh Putin. Rusia tahu ini adalah masalah, dan menurut Center for European Policy Analysis, Putin menjanjikan $12 miliar ke semenanjung itu untuk proyek air besar-besaran hingga tahun 2024. Janji tersebut muncul setelah Crimea kehilangan $140 juta akibat kekurangan air dan belum ditepati. Karena masalah invasi yang gagal itu menyedot semua uang dan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk itu. Penjajah harus memakai pompa air untuk memperoleh air bersih. Pompa-pompa itu berfungsi, tapi tetap memerlukan listrik. Apakah kamu ingat target yang kami sebutkan saat membahas 38 serangan Ukraina yang mendorong eksodus melintasi jembatan itu? Apa yang mereka targetkan? Pembangkit listrik tenaga panas dan gardu listrik yang sangat penting untuk memasok air bersih bagi para penjajah. The Moscow Times melaporkan bahwa destabilisasi pasokan listrik akibat serangan-serangan ini sudah menyebabkan masalah tekanan air di beberapa bagian Sevastopol.
Penjajah di jembatan itu melihat tanda-tanda jelas. Mereka tahu ini tidak akan berhenti, dan mereka bisa melihat bahwa serangan Ukraina semakin dalam, kuat, dan berhasil. Mereka sudah kekurangan bahan bakar dan makanan. Air pun mulai tak lagi tersedia karena Ukraina menyerang infrastruktur energi penting yang mendukung aliran air bersih ke Crimea. Tidak heran ribuan penjajah berlari menuju jembatan terakhir keluar dari Crimea. Jika Ukraina tak hancurkan jembatan Kerch, mereka akan melumpuhkan lebih banyak fasilitas listrik, mungkin keduanya, seiring serangan logistik dan sisa pertahanan di Crimea terus dilumpuhkan satu persatu. Maukah kamu jadi sasaran empuk di tanah yang sudah tak bisa dipertahankan pemimpin kuatmu? Tentu saja tidak. Para penjajah juga tidak mau, jadi mereka kabur menyelamatkan diri. Sekarang Putin sedang menghadapi masalah besar. Dia menyadari strategi Ukraina berhasil dan tak bisa menghentikannya. Rusia bahkan tidak bisa menambah pertahanan udara lagi ke Crimea karena Ukraina terus memutus jalur logistik yang memungkinkan hal itu dilakukan. Kini, Rusia harus menghadapi gelombang pengungsi yang kembali membanjiri daratan utama. Bayangkan jika ini terus berlanjut, antrean 15 km di jembatan Kerch bisa jadi jalan keluar bagi semua penjajah di Crimea untuk melarikan diri. Sekitar 2 juta orang akan mencoba kembali ke Rusia, menjadi masalah infrastruktur besar bagi Kremlin. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka terbiasa tinggal di tempat yang seharusnya jadi destinasi mewah bagi orang Rusia. Jadi tidak akan puas jika harus pindah ke daerah terpencil, tempat Putin bisa melupakan mereka. Mereka akan masuk ke wilayah Rusia yang paling padat penduduk dari jembatan Kerch, dan kemungkinan ingin pindah ke daerah lebih makmur seperti Moskow dan Saint Petersburg. Ini adalah kota-kota yang akan dibanjiri mantan penjajah dalam jumlah sangat besar sehingga mustahil untuk diabaikan. Ribuan pengungsi penjajah menjadi bukti jelas bahwa perang Ukraina sebenarnya berjalan sangat buruk meski Putin masih menipu sebagian orang seolah-olah situasinya baik. Perang itu akan sampai ke Rusia sendiri dengan cara berbeda. Mungkin inilah saat rakyat Rusia ingin bertindak terhadap pemimpin mereka yang gila. Bagi Putin, permata mahkota itu akan hilang dan Crimea yang diduduki akan menjadi kota hantu besar tanpa warga Rusia yang dulu percaya presidennya bisa melindungi mereka. Keberhasilan besar pemerintahan Putin selama seperempat abad di Rusia pada akhirnya akan menjadi kegagalan. Persepsi dunia tentang Rusia akan berubah selamanya. Putin bahkan gagal menjaga satu semenanjung, apalagi menang perang lawan Ukraina. Kita mulai melihat hal itu terjadi. Putin tak mampu lindungi Crimea, Moskow, atau wilayah lain yang terjangkau drone Ukraina. Momentum perang berubah, dan saat antrean di jembatan Kerch kian panjang, peluang Ukraina dan sekutunya untuk menyerang lebih dalam pun muncul. Crimea adalah simbol kekuasaan Putin. Jika itu runtuh dan Ukraina baru saja memulai, maka invasi Putin ke Ukraina harus berakhir. Seolah keadaan tak bisa lebih buruk bagi Putin dan Rusia, mereka sudah tahu ini akan terjadi, namun tak bisa mencegahnya. Rencana Ukraina sangat sempurna dari konsep hingga pelaksanaan. Kami sudah bahas rencananya. Untuk penjelasan lebih detail, ada video yang cocok untuk Anda. Perangkapnya sudah dipicu dan Rusia sedang meronta-ronta menunggu ajalnya. Tonton video kami dan berlangganan The Military Show untuk info lanjutan tentang bencana Crimea Putin. Terima kasih telah menonton.